Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira selaku moderator ingin mewawancarai Bapak Galang sebagai Ketua Karang Taruna, di mana ini tugas manajemen tentang kepemimpinan. Langsung saja kami ingin mewawancarai Bapak Galang selaku Ketua Karang Taruna. Langsung saja pertanyaannya, Nafis, ditanyakan kepada Bapak Galang. Permisi Pak, Dipersilakan. diminta waktu sebentar. Saya ingin bertanya, model kepemimpinan seperti apa yang diperlukan pada Karang Taruna? Ya, oke. Dengar jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Pungki. Di sini saya biasa dipanggil Pak Galang. Dan saya juga di sini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di Desa Air Kulim, ya, di daerah Kulim di Duri. Nah, kalau kita membahas mengenai gaya kepemimpinan, di situ kan ada gaya kepemimpinan beberapa hal ya. Yang pertama ada otoriter, demokrasi, bebas, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita membahas mengenai yang Karang Taruna, untuk di Karang Taruna ini sendiri kita menggunakan yang metode demokratis, di mana demokratis ini sangat berpengaruh dengan sistemnya, karena demokrasi ya. Kita untuk yang untuk yang Karang Taruna itu lebih ke demokrasi gitu, sesuai dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun kurso tuturi handayani, yang menjadikan saya sebagai panutan, kemudian membangkitkan semangat dan berkreasi, dan mampu untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga kepada Karang Taruna itu sendiri. Ya, jadi kalau ditanya mengenai gaya kepemimpinan, kita menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Dan makasih jawabannya, Pak. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana manajerial seperti apa dibutuhkan untuk pemimpin Karang Taruna? Oh, untuk manajerial kepemimpinan ya. Oke, kalau kita membahas mengenai manajerial kepemimpinan, sama seperti organisasi-organisasi yang lainnya. Ya, sama seperti organisasi-organisasi yang lainnya yang tidak formal atau yang biasa non formal ya. Ya, di situ ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Semuanya sama. Dengan tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi atau yang efektif dan juga efisien. Mulai dari perencanaan, mengorganisasikan, pengarahan, dan yang terakhir itu pengawasan. Semua kita kontrol di situ. Oke, selanjutnya, apakah diperlukan pendidikan khusus atau diklat untuk pemimpin sebuah organisasi Karang Taruna? Nah, ini sangat bagus ya pertanyaannya ya. Kalau ditanya apakah perlu, ya itu pasti sangat perlu. Dimana kalau kepelatihan atau untuk pelatihan ataupun latihan-latihan yang berbau dengan pembelajaran itu pasti sangat butuh ya, dapat meningkatkan kesadaran dalam berorganisasi, dapat menambah pengetahuan dalam berorganisasi, dan untuk pengembangan diri juga bisa ya, dan untuk memajukan organisasi tersebut. Jadi kalau ditanya apakah perlu, ya pasti sangat perlu. Baik, dan apa yang memotivasi Bapak sehingga ingin menjadi ketua Karang Taruna? Nah, kalau yang memotivasi di sini beberapa hal ya. Yang pertama, yang saya lihat sebelumnya dari ketua Karang Taruna yang sebelumnya itu saya kira kurang aktif, karena saya juga di sini mengurus sepak bola ya. Jadi saya lihat kurang aktif mengenai Karang Tarunanya. Jadi saya lihat anak-anak mudanya masih jarang berorganisasi, masih sangat minim organisasi. Bahkan adapun bencana-bencana seperti yang sekarang ini ada dilanda di daerah Dumai dan lain sebagainya itu kurang aktif. Makanya itu yang menjadi motivasi saya sendiri untuk menjembatani organisasi Karang Taruna tersebut, dan juga pastinya dari dorongan-dorongan orang tua, rekan-rekan
dan terkhusus dari daerah-daerah setempat seperti ketua RT dan lain sebagainya. Berarti Bapak seperti relawan gitulah ya untuk Ya, bisa dibilang mencari seperti ketua. itu. Jadi saya melihat kurang ketua yang terdahulu itu masih minim ataupun jarang sekali untuk melakukan kontak langsung dengan warga gitu. Mau itu ada acara pernikahan dan lain sebagainya ataupun gotong royong di daerah lapangan di desa itu masih sangat minim. Nah, jadi saya ingin membawa masyarakat ataupun membawa anak-anak yang remaja itu agar tidak kemana-mana, tetap pergaulan pada yang sehat seperti itu. Dan bagaimana di saat corona begini cara pengerjaan di Karang Taruna itu, Pak? Saat Nah, pandemi ini. ya bagus ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai corona, ya itu kan sudah alam ya, kita tidak bisa berbicara banyak. Tapi kalau di daerah saya ini kebetulan zonanya zona hijau. Nah, zona hijau. Jadi kalau kita mau melakukan organisasi-organisasi, sosialisasi, bakti sosial dan lain sebagainya itu masih bisa. Walaupun tetap masih menjaga jarak dan menggunakan masker. Oh, sekian itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan Oke. dilanjutkan oleh kawan saya Yudhistira Gilang. Oke Pak, terima kasih dari Bapak selaku narasumber Ketua Karang Taruna, Bapak Galang. Kami dari Universitas Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, Tugas Manajemen, mengucapkan terima kasih Pak sudah mau sekiranya diwawancarai. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Pak. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih terima Pak. kasih kembali ya.